Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang saleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita sudah mulai untuk belajar, tapi masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk kelas 3A dan 3B karena dalam proses pembuatan ini Ibu dan Ibu Citra saling bekerja sama untuk menerangkannya. Dan sebelum kita masuk pada materi, Ibu harapkan pembiasaan sholat duha dan tilawahnya harus tetap dilaksanakan ya nak, karena itu masuk dalam penilaian sekolah. Dan untuk Yanda Bunda diharapkan juga bisa bekerja sama untuk membantu dan membimbing putra-putri kita. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tema 1, subtema 1, PB 1, 2, dan 3 mengenai mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran ini diharapkan murid dapat mengerti tentang pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, dapat membandingkan gambar lalu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, pada buku paket yang sudah kalian pegang, di situ ada lirik lagu Burung Unta. Burung unta itu sendiri merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Dan di sini ada sebuah lagu yang bisa kalian dengarkan, yaitu lagu Burung Unta. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal pola irama sederhana pada lagu Burung Unta. Sebelumnya, pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi pada suatu lagu itu. Untuk lebih memahami materi pola irama ini, kalian bisa simak lagunya ya. Nah, jadi setelah kalian mendengarkan lagunya, dapat dikatakan bahwa lagu Burung Unta itu tergolong sebagai lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Kenapa? Karena di setiap barisnya itu memiliki pola irama yang hampir sama, meskipun ada sedikit yang berbeda, hanya sedikit, tidak terlalu mencolok. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan dan mengamati pola irama lagu Burung Unta, kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Lalu, kalau kita kembali ke lirik lagu Burung Unta, kita bisa amati bahwa burung unta digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu dia bergerak dengan cara berjalan dengan kedua kakinya. Yang kedua, dia membutuhkan makanan dan makanannya itu adalah seperti daun, akar,
dan biji-bijian. Lalu, apakah ciri makhluk hidup itu hanyalah dengan cara bergerak dan membutuhkan makanan? Ternyata tentu saja tidak. Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di buku ya. Yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yaitu pertama, bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang. Dan di sini kita menemukan ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Yang kedua, contohnya itu makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia berjalan dengan kaki, ikan bergerak menggunakan sirip, dan cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Nah, kita dapat menemukan bahwa ada kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Dan yang ketiga, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Dan sebagian hewan membutuhkan tumbuhan untuk dimakan. Nah, di sini ciri makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Nah, yang keempat, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu seperti menggunakan panca indera, terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba. Dan yang lima itu tumbuh. Contohnya seperti ayam. Ayam bertelur dan telurnya menetas menjadi anak ayam. Nah, itu tumbuh. Dan yang kelima, berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau dengan cara bertelur. Dan di situ untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak ya. Jadi dia melestarikan sejenisnya seperti kucing melahirkan. Itu namanya berkembang biak. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut sebagai habitat, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, seperti ikan yang harusnya berada di laut atau di sungai, nah itu disebutnya habitat ikan atau lingkungan ikan yang berada di air. Yang kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Nah itu juga ikan, begitu juga ikan tidak bisa dia berada di darat, dia harus ada di air untuk dapat bernapas dan untuk bertahan hidup. Dia memerlukan suhu tertentu. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau mengeluarkan kotoran, mengeluarkan racun. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ada 9 ya, anak-anak. Nah, di sini kita sudah bisa mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu terangkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.